Selamat sore kalian semua. Sore, Ibu. Selamat sore, Ibu. Sore, Ibu. Sore, Ibu. Baik, di daerah kalian cuacanya bagaimana? Baik, Ibu. Baik, Ibu. Berarti Lumayan, Ibu. suara Ibu kedengarannya? Ya. Oke, hari ini kita akan mulai pertemuan kita pada sore hari ini. Ibu akan membukanya dengan doa. Mungkin salah satu ada yang bersedia untuk memimpin kita dalam doa. Ibu persilakan. Baik, Ibu, saya bersedia untuk memimpin doa kita pada sore hari ini. Oke, baik ya. Silakan. Baik, Ibu dan teman-teman, izinkanlah saya memimpin doa kita pada sore hari ini dengan agama dan kepercayaan saya, yaitu agama Katolik. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Bapa dalam surga, terima kasih atas nafas kehidupan yang Engkau berikan kepada kami hingga hari ini. Pada sore hari ini kami akan memulai pembelajaran kami. Lindungilah dan jagalah kami selalu agar pembelajaran kami dapat berjalan dengan baik dan semua materi yang diberikan oleh Ibu Guru kami dapat kami terima dengan baik. Akhirnya ya Bapa, semua doa dan permohonan ini kami panjatkan kehadirat-Mu dengan perantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Baik, terima kasih Saudara Maria Alfiana Lerang untuk doanya untuk membuat pertemuan kita pada hari ini. Ibu akan mengecek kehadiran kalian semua. Ibu panggil nama kalian, kalian bisa menjawab ya. Yang pertama, Maria Alfiana Lerang. Hadir, Ibu. Lani Antipas Padamalei. Lani Antipas Padamalei. Hadir, Ibu. Deo Rainal Ngurumata. Lalu hadir, Ibu. Dismen Taopan. Hadir, Ibu. Ya, baik, kalian semua sudah hadir ya pada pertemuan kita hari ini. Ibu akan memberikan kalian penjelasan singkat mengenai kompetensi dasar dan tujuan pencapaian materi kita pada pertemuan kita hari ini. Kalian bisa lihat. Ya, kompetensi dasar yang akan kita capai pada hari ini adalah yang pertama menerapkan instalasi sistem operasi, yang kedua menginstalasi sistem operasi. Untuk indikator pencapaiannya sendiri, yaitu yang pertama menjelaskan prinsip dasar sistem operasi, yang kedua menjelaskan jenis-jenis sistem operasi, yang ketiga melakukan persiapan instalasi sistem operasi proprietary dan open source berbasis GUI, yang terakhir melakukan persiapan instalasi sistem operasi open source berbasis Command Line Interface atau CLI. Di sini Ibu akan menjelaskan sedikit atau akan memberi pemahaman sedikit mengenai tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu melalui media presentasi pada Zoom, kalian mampu menjelaskan prinsip dasar sistem operasi dengan benar dan percaya diri. Yang kedua, melalui LMS juga, kalian mampu menjelaskan jenis-jenis sistem operasi. Yang ketiga, kalian Ibu harapkan mampu melakukan persiapan instalasi sistem operasi dan open source berbasis GUI. Yang keempat, kalian juga harus mampu melakukan persiapan instalasi sistem operasi open source berbasis CLI. Sekarang Ibu akan masuk dalam pemaparan materi. Ibu harap kalian semua konsen ya, atau kalian semua dengar dan harus memahami apa yang Ibu sampaikan mengenai materi yang akan Ibu sampaikan ke kalian hari ini. Ibu mulai dengan pengertian sistem operasi. Sistem operasi atau operating system adalah seperangkat program
yang mengelola sumber daya hardware komputer dan menyediakan layanan umum untuk aplikasi software. Sistem operasi adalah jenis yang paling penting dari software, sistem dalam sistem komputer. Sistem operasi juga merupakan suatu software yang sifatnya mendasar dan mutlak diperlukan untuk mengoperasikan komputer. Di sini sistem operasi merupakan kumpulan program yang dibuat oleh pabrik komputer dengan memperhatikan bentuk dan cara kerja hardware yang kita miliki. Fungsi dari sistem operasi. Di sini ada beberapa fungsi utama dari sistem operasi, yaitu yang pertama, mengelola sumber daya yang terkait dengan pengendalian perangkat lunak sistem atau perangkat lunak aplikasi yang sedang dijalankan. Yang kedua, mempersiapkan agar program software dapat berinteraksi dengan hardware secara konsisten dan stabil tanpa harus mengetahui secara detail hardware. Yang ketiga, melakukan pengelolaan proses mencakup penyampaian penjadwalan dan pemantauan proses program yang sedang dijalankan. Yang keempat, melakukan pengelolaan data pengendalian terhadap data output. Yang kelima, melakukan penerjemahan sebagai perantaraan komunikasi antara komputer dengan user. Dan yang terakhir, mengatur pembagian dan pengiriman instruksi dari memori utama dan tempat penyimpanan lain ke sistem komputer. Di sini ada beberapa bagian sistem operasi yang akan kita pelajari, yaitu yang pertama, mekanisme boot, yaitu meletakkan kernel ke dalam memori. Mungkin ada yang belum mengetahui mengenai kernel. Kernel itu adalah inti dari sebuah sistem operasi. Yang ketiga, command interpreter atau shell, yang bertugas membaca input dari pengguna. Yang keempat, pustaka-pustaka, yaitu yang menyediakan kumpulan fungsi dasar dan standar yang dapat dipanggil oleh aplikasi lain. Yang kelima, driver, ini fungsinya untuk berinteraksi dengan hardware eksternal sekaligus untuk mengontrolnya. Ya, di sini ada beberapa penjelasan mengenai beberapa jaringan sistem operasi. Ibu akan membahas satu-satu mengenai, yang pertama mengenai Windows atau Microsoft Windows. Yang pertama Windows. Windows adalah tampilan antarmuka bergrafis atau GUI, biasa dipakai untuk keseharian kita sehari-hari. Windows dikembangkan oleh Microsoft Corporation yang menggunakan antarmuka berbasis GUI atau Graphical Unit Interface. Yang kedua, Unix. Unix adalah sistem operasi yang diciptakan oleh Ken Thompson dan Dennis Ritchie, dikembangkan oleh AT dan Tibel Labs. Unix didesain sebagai sistem operasi yang portable. Unix sendiri ditulis dengan bahasa C, sehingga Unix pun mirip dengan DOS, yaitu line atau text command base. Selain itu, Unix pun merupakan sistem operasi yang secure dibandingkan dengan sistem operasi lain. Yang ketiga, Linux. Linux merupakan cloningan dari Minix atau salah satu varian Unix. Peralatan sistem yang pustakanya umum berasal dari sistem operasi GNU, dan Linux memiliki banyak desain yang berasal dari desain dasar atau Unix. Yang keempat, IBM OS atau yang dibuat secara bersama-sama oleh International Business Machine Corporation dan Microsoft Corporation untuk digunakan pada komputer IBM sebagai pengganti sistem operasi DOS. Yang kelima, macOS. macOS atau Macintosh Operating System adalah sistem operasi yang dibuat oleh Apple Computer khusus untuk komputer Macintosh dan tidak kompatibel dengan komputer berbasis IBM. Yang keenam, FreeBSD. FreeBSD adalah sistem operasi bertipe Unix berbasis dan bebas yang diturunkan dari Unix, AT, dan T. FreeBSD berjalan di atas sistem Intel x86. Yang ketujuh, Chrome OS. Chrome OS adalah sistem operasi besutan Google yang ringan dan berbasis Linux dan standar web untuk personal PC. Ini yang biasa kalian pakai sehari-hari. Jika kalian mau masuk Google, kalian juga bisa menggunakan Chrome OS atau biasa disebut atau yang lainnya itu misalkan Mozilla Firefox. Yang kedelapan, Solaris. Sistem operasi Solaris adalah sebuah sistem operasi yang berdasarkan Unix sistem yang diperkenalkan oleh Sun Microsystems.
pada tahun 1992 sebagai pendukung Sun OS. Solaris terkenal karena kestabilan khususnya pada sistem SPARC atau Scalable Processor Architecture. Sebelum kita masuk pada proses penginstalan, kita akan melakukan persiapan sistem operasi terlebih dahulu. Namun sebelumnya, kita akan mengenal terlebih dahulu komponen-komponen BIOS. Mungkin ada yang lain yang belum mengerti mengenai apa itu BIOS. Ibu akan menjelaskan secara singkat terlebih dahulu. Yang pertama, pengertian BIOS. BIOS merupakan sebuah program atau perangkat lunak antarmuka tingkat rendah yang berfungsi untuk mengendalikan atau mengontrol perangkat keras yang terpasang pada komputer BIOS, disimpan atau ditanamkan di dalam ROM. BIOS menyediakan antarmuka komunikasi tingkat rendah dan dapat mengendalikan banyak jenis perangkat keras. Karena kedekatannya dengan perangkat keras, BIOS umumnya dibuat dengan menggunakan bahasa rakitan atau assembly. Fungsi BIOS. BIOS dalam sistem komputer merujuk kepada kumpulan program atau perangkat lunak yang mampu melakukan beberapa proses sebagai berikut. Yang pertama, inisialisasi atau penyalaan dan pengujian terhadap perangkat keras dalam suatu proses yang disebut dengan power on self-test atau POS2. Memuat dan menjalankan sistem. Fungsi BIOS antara lain yang pertama mengenali semua hardware PC yang telah terpasang atau selesai dirakit seperti hard disk dan CD-ROM. Yang kedua mengetahui spesifikasi dari masing-masing hardware PC seperti kapasitas dan merek hard disk atau CD atau DVD-ROM. Yang ketiga melakukan pengujian terhadap semua hardware PC yang terpasang yang dikenal dengan istilah power on self-test. Yang keempat, menentukan perubahan peraturan date and time. Yang kelima, menentukan urutan booting yang akan digunakan untuk melakukan proses instalasi sistem operasi. Konfigurasi BIOS. Pada konfigurasi BIOS, keseharian kita atau biasanya orang-orang sering banyak memakai F2 sebagai alternatif untuk masuk kepada BIOS. Biasanya orang-orang kebanyakan memakai tombol atau menekan tombol Del plus F2 untuk masuk ke dalam BIOS. Di sini ada beberapa contoh pabrik BIOS dan juga cara mengaksesnya. Kalian bisa lihat pada tabel yang tertera pada layar yang telah Ibu tampilkan. Sekarang Ibu akan memperkenalkan kalian tentang aplikasi Rufus atau tahapan membuat flashboot menggunakan aplikasi Rufus. Di sini banyak flashboot yang menggunakan banyak aplikasi lain untuk melakukan flashboot, akan tetapi Ibu memakai salah satu aplikasi yaitu Rufus. Di sini kita akan masuk dalam pengertian Rufus. Rufus adalah aplikasi buatan dari PT Batar yang sudah ada sejak tahun 2011, kurang lebih 9 tahun lalu. Fungsi utama dari Rufus adalah untuk memformat dan membuat perangkat USB flash menjadi bootable, seperti flash disk, kartu memori, dan lain-lain. Aplikasi ini berlisensi GNU GPL v3 sehingga Anda bisa mendownloadnya secara gratis. Kegunaan dari Rufus yaitu membuat media instalasi USB dari ISO bootable atau Windows, Linux, UEFI, dan lain-lain. Bekerja pada sistem yang tidak memiliki OS yang terinstall, melakukan flash BIOS atau firmware lain dari DOS atau modus DOS sendiri berguna untuk banyak hal, atau salah satunya adalah melakukan upgrade BIOS. Di sini ada tahapan-tahapannya, kalian bisa lihat sendiri. Nanti Ibu akan bagikan ke kalian PowerPoint yang telah Ibu kasih hari ini untuk kalian belajar sebagai referensi kalian. Oke, sampai sini mungkin ada yang mau bertanya mengenai materi yang telah Ibu berikan. Ibu persilakan. Nah, baik Ibu. Maaf tadi ada sedikit gangguan Ibu. Baik, Deo. Saya kurang mengerti di bagian jenis sistem operasi Ibu. Iya, jadi Dari jenis-jenis sistem operasi. Jadi bagaimana?
Saya mau bertanya ini masing-masing dari jenis sistem operasi tersebut, Ibu. Oh iya, jadi ini Ibu akan menjelaskan kembali ya. Tapi di sini Iya, Ibu Ibu. akan menjelaskan, tetapi Ibu akan menyebutkan masing-masing dari jaringan sistem operasi, karena nanti PowerPoint ini akan Ibu berikan kepada kalian sebagai bahan referensi. Ya, di sini jaringan Ya, sistem operasi itu terdiri dari yang pertama Windows atau Microsoft Windows, yang kedua ada Unix, yang ketiga ada Linux, yang keempat ada IBM, yang kelima adalah macOS, yang keenam adalah FreeBSD, yang ketujuh ada Chrome, dan yang kedelapan adalah Solaris. Di sini hanya beberapa yang telah Ibu jelaskan, akan tetapi nanti kalian boleh cari referensi lain atau misalkan di Google juga ada banyak jaringan OS yang terbaru, yang keluaran terbaru. Seperti ya, Ibu. yang biasanya kalian pakai di handphone itu ada Android, OS Android. OS Android itu Ya, Ibu. seperti yang kalian pakai di handphone kalian. Mungkin ada pertanyaan lain dari kalian, Ibu persilakan. Baik, dari saya Ibu. Ya. Ini coba bandingkan perbedaan Linux dan iOS Ibu. Kan itu kan sama-sama Windows tuh Ibu. Jika iOS atau Windows lebih baik, mengapa orang masih menggunakan Linux Ibu? Bagaimana? Coba Ibu bandingkan perbedaan Linux dengan iOS Ibu, atau iOS atau Windows. Dan jika iOS atau Windows lebih baik, mengapa orang masih menggunakan Linux? Itu saja kah, Lani? Ya Ibu. Oke. Di sini kamu bertanya mengenai perbandingan, mengapa orang sering memakai Windows atau iOS, tetapi kebanyakan orang harus memakai Linux pada kesehariannya. Kebanyakan Linux itu digunakan pada instansi-instansi seperti untuk server pada komputer mereka atau pada jaringan perusahaan mereka. Nah, di sini kalau berbicara mengenai perbandingan, maka Ibu akan menjelaskan tentang perbedaannya. Perbedaan ada dari banyak sisi ya, salah satunya yaitu dari keamanan. Kalau keamanan untuk Linux, dia memiliki tingkat keamanan yang paling kuat. Kalau untuk iOS, dia sulit terkena virus. Kalau Windows, itu rentan terkena virus. Jadi kalau Windows, virus yang mereka pakai di komputer mereka itu sering terkena virus karena konfigurasi dari virusnya kurang baik. Begitu. Kalau untuk harganya, kalau untuk Linux dia gratis, yang kalau untuk Mac dia berbayar, dan kalau untuk Windows dia juga berbayar. Ada juga dari segi tampilan, kalau dari tampilan itu kalau untuk Linux dia sudah sangat mudah ya untuk dimengerti. Kalau untuk iOS dari segi tampilannya dia sudah paling bagus atau paling terbaru. Nah, kalau Windows dia masih unggul dalam segi grafis karena dia memiliki tampilan yang bagus dan mudah dimengerti oleh pengguna. Mungkin hanya itu yang Ibu bisa jelaskan. Bagaimana? Apakah Lani merasa puas atau bagaimana? Ya, Bu. Jadi mengerti Bu, jelas, cukup jelas. Oke, baik ya. Kalau kalian semua sudah mengerti, maka Ibu akan membagi kalian dalam dua kelompok. Dua kelompok ini terdiri dari dua orang. Jadi kalian boleh memilih siapa yang jadi teman kalian. Nanti Ibu akan memberikan kalian pertanyaan seputar penginstalan sistem operasi. Nah, sekarang Ibu akan memberikan kalian pertanyaan mengenai penginstalan sistem operasi. Tadi di kolom chat Ibu sudah memberikan link ya, link YouTube untuk kalian pelajari bersama. Nanti kalian diharapkan untuk mencoba untuk melakukan penginstalan sistem operasi secara berkelompok. Setelah itu kalian merekamnya dan kalian akan mengirimkan kepada Ibu. Nanti jadwalnya akan Ibu berikan dan cara untuk mengirimnya juga Ibu akan berikan kepada kalian ya melalui WhatsApp. Sampai sini paham? Paham Ibu.
Paham Ibu? Oke, baik. Jadi untuk pertemuan kita hari ini, Ibu akan menyimpulkan yaitu sistem operasi. Sistem operasi adalah perangkat lunak sistem yang mengatur sumber daya dari perangkat keras hardware dan perangkat lunak software sebagai jurik atau daemon untuk program komputer. Jadi di sini tanpa sistem operasi, pengguna tidak dapat menjalankan program aplikasi pada komputer mereka kecuali program booting. Nah, di sini sistem operasi mempunyai penjadwalan yang sistematis, mencakup perhitungan, penggunaan memori, pemrosesan data, penyimpanan data, dan sumber daya lainnya. Sampai di sini, mungkin Ibu akan menutup pertemuan kita hari ini dengan doa. Sekali lagi Ibu meminta kesediaan dari Nona Maria Altriana Lerang untuk memimpin kita dalam doa penutup. Baik Ibu. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Saya akan memimpin doa penutup kita pada hari ini. Izinkanlah saya membawakan doa menurut agama dan kepercayaan saya, yaitu agama Katolik. Dalam nama Bapa dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Tuhan atas nafas kehidupan yang masih Engkau berikan kepada kami hingga hari ini. Ya Tuhan, kami juga terima kasih kepadamu atas segala penyertaan-Mu dari awal kami memulai pembelajaran kami hingga pada akhir pembelajaran kami. Semoga apa yang telah diberikan kepada dari Ibu kepada kami dapat kami terima dengan baik dan kami menjalankan tugas-tugas yang diberikan dengan baik. Kami juga mohon kepadamu, bimbinglah kami agar kami dapat tiba di rumah kami dengan baik. Akhirnya ya Bapa, semua doa dan permohonan ini kami panjatkan kehadirat-Mu dengan perantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya, baik. Untuk pertemuan selanjutnya, Ibu harap kalian sudah mampu memahami tentang penginstalan sistem operasi. Dan Ibu akan memeriksa kembali tugas-tugas kalian pada pertemuan minggu yang akan datang. Sampai di sini Ibu menutupnya. Salam, selamat sore. Semoga kalian sehat selalu. Terima kasih. Terima kasih Ibu.